warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku ya. Selamat jumpa kembali dengan saya di sini. Ini kegiatan malam saya, sahabat-sahabatku ya. Saya mencoba mengikuti dari kegiatan kakek yang kemarin saya ceritakan itu. Saya mencoba mengikuti beliau sudah hampir 11 tahun terakhir, sahabat-sahabatku ya. 11 tahun terakhir ini saya melakoni sholat malam, yang mana tujuan sholat malam awal saya itu kemarin di tahun pertama itu saya memberangkatkan anak saya mondok, sahabat-sahabatku ya. Saya memberangkatkan anak saya mondok, pas lulus SD saya kirim, sahabat-sahabatku, seperti itu. Jadi ini tentang kisah nyata juga, sahabatku ya. Dan sampai saat ini anak saya masih di pondok. Pas awal anak saya mondok itu, saya ngambil jadwal subuh, sahabatku, di masjid daerah saya. Karena sebelumnya itu jadwalnya terbengkalai, sahabat-sahabatku semua. Jadwalnya terbengkalai karena tidak ada yang pegang jadwal subuhnya, seperti itu. Namun alhamdulillah ya, semenjak saya ngambil jadwal subuh sampai dari awal sampai sekarang, alhamdulillah sudah istiqomah, sahabat-sahabatku. Jadi saya jam 2 itu sudah naik sampai menjelang saya menghidupkan mesin atau toa itu, sahabatku. Saya menghidupkan toa itu dari surah Yasin, Tabarok, sama surat Waqi, sahabatku, seperti itu ya. Jadi 3 surat itu sampai nida baru saya kembali. 3 surat itu saya putar sampai akhir, sahabatku, seperti itu. Dan dampaknya, sahabatku ya, alhamdulillah ya, sholat malam itu ini bukan sekedar cerita, jadi bisa jadi inspirasi bagi sahabat-sahabatku semua ya. Saya pas awal itu memang pas tahun pertama itu memang saya sering sakit-sakitan, sahabatku ya. Sering sakit-sakitan karena saya tidak pernah sholat malam seperti itu. Jadi untuk tahun pertama itu saya sering sakit-sakitan. 2 bulan saya sakit, sebulan saya sakit, seperti itu, sahabatku. Namun saya bersikukuh untuk tetap menjalankan misi saya, karena tujuan awal saya itu adalah untuk mendoakan anak saya, sahabat-sahabatku. Saya punya anak 1, sahabatku ya, anak 1. Jadi untuk anak saya itu, misi saya jangan sampai gagal untuk mendidik anak saya, seperti itu, sahabat-sahabatku. Dan dampak positif dari saya sholat malam itu adalah di tahun pertama anak saya mondok itu masih belum kerasa, sahabatku ya, masih belum nampak dampaknya, masih belum nampak, sahabatku, seperti itu. Namun di tahun kedua itu baru kelihatan, sahabatku ya. Di tahun kedua itu sudah kelihatan anak saya sudah masuk ranking 3, sahabatku, di pondok. Dari sekian banyak santri, anak saya itu masuk di ranking 3 di tahun pertama. Di tahun kedua, sahabatku. Nah, di tahun ketiga
anak saya itu jebol hafalan alfiyah 1200 bait di tahun ketiga sahabatku, dan ranking 2 pada waktu itu ya. Saya terus berdoa sama Tuhan, saya terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana harapan saya di tahun keempat itu ranking 1 sahabatku, seperti itu. Dari sekian banyak santri anak saya, alhamdulillah saya bersyukur sekali anak saya bisa masuk ranking 1 dan dapat juara terbaik umum di pesantren itu sahabat-sahabatku. Saya tetap bersyukur, saya sangat bersyukur. Jadi dampak positif dari sholat malam itu sangat luar biasa sahabatku. Walaupun saya keterbatasan biaya itu memang kalau dipikir sedikit membingungkan sahabatku ya. Karena apa? Saya sering kebingungan tentang biayanya sahabatku, karena kerjaan saya itu di rumah cuma ngangon bebek yang tidak seberapa dan melihara sapi juga sahabatku. Saya petani sahabatku ya, seperti itu. Namun lepas dari itu saya juga dikagetkan sahabatku. Setiap kali saya bingung tentang biaya itu selalu ada yang menolong saya sahabatku, seperti itu. Jadi intinya jangan sampai ragu untuk memondokkan anak-anak kita sahabatku, seperti itu. Karena yang akan mencukupi biayanya itu bukan dari usaha kita, tidak. Usaha kita itu tidak menjamin cukupnya biaya anak-anak kita. Karena yang akan mencukupi itu adalah anugerah Tuhan, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan mencukupi sahabatku. Terakhir kemarin saya kebingungan masalah biaya kuliahnya sahabatku ya, seperti itu. Biaya kuliah itu anak saya kan sekarang kan ngajar sahabatku, ini ceritanya nyata sahabatku ya. Anak saya itu ngajar di pesantren itu, dan dia minta izin cuti untuk kuliahnya sahabatku, seperti itu ya. Minta izin cuti karena dia sibuk dengan ngabdi di pesantren itu, ngajar sahabatku. Jadi untuk 1 tahun dia minta izin cuti. Nah, salahnya izin cuti itu tidak masuk ke manajemen ya, masuk ke manajemen. Jadi dia 1 tahun cuti itu dianggap aktif sama pihak kampus sahabatku, seperti itu. Jadi dia dianggap aktif untuk 1 tahun itu. Jadi di tahun pas hampir 1 tahun itu saya dapat surat sahabatku dari kampus. Saya dapat surat dari kampus, lalu saya dapat surat panggilan. Saya datangi ke kampus itu sahabatku. Ternyata dari pihak kampus itu saya ditegur karena anak saya tidak masuk sama sekali, juga pembiayaannya tidak terbayar begitu sahabatku. Saya tanya berapa biayanya, ternyata biayanya itu sekitar 5.400.000 sahabatku, seperti itu. Biayanya 5.400.000. Saya kebingungan sahabatku ya. Pada waktu itu saya cuma punya uang 2.700.000 sahabatku. Tapi saya bersikukuh saya bisa. Saya sudah berniat untuk menjual sapi saya sahabatku ya. Karena saya melihara sapi itu juga buat anak-anak saya. Saya sudah berniat untuk menjualnya. Insya Allah kalau jual sapi saya cukup sahabatku untuk pembayaran 5.400.000 itu. Tapi ternyata saya kekurangannya dibayari sahabatku, dicukupi oleh seseorang yang berniat bersedekah. Coba itu sahabatku, masuk akal apa enggak?
Jadi yang akan mencukupi biaya anak-anak kita itu di pondok bukan kerjaan kita, sahabat. Ini kisah nyata. Nyata, sahabatku, nyata sekali, sahabatku ya. Dan seminggu dari pembiayaan kuliah yang 5.400.000 itu, anak saya juga telepon saya, sahabatku, bahwa dia bilang begini, Assalamualaikum, katanya. Ya, saya jawab Waalaikumsalam. Kenapa nak? Ada apa? Saya bilang gitu, sahabatku ya. Dia bilang, laptopnya mati, katanya. Diperbaiki nak, jika bisa diperbaiki, katanya. Kataku seperti itu, sahabatku ya. Namun anak saya bilang, tidak bisa diperbaiki, sudah rusak parah, katanya. Oh iya, beli, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki ya beli. Terus anak saya bilang, uangnya ada, Mbak. Ada. Saya bilang gitu, sahabatku, ya ada, uangnya ada. Padahal Rp1.000 pun saya tidak punya uang pada waktu itu ya. Sudah, saya janji 1 minggu, sahabatku ya. Saya janji 1 minggu. Namun kembali terjadi, itu nyata, sahabatku ya, kembali terjadi. Sebelum 1 minggu itu saya dikasih lagi sama seseorang itu, sahabatku. Entah orang itu tahunya dari mana, tidak ngerti saya, sahabatku. Saya dikasih uang itu untuk beli laptop pas 4.300.000 pada waktu itu ya, 4.300.000. Ini nyata, sahabatku, terjadi pada saya. Saya dikasih uang 4.300.000 itu. Jadi itu pas saya beli online pada waktu itu memang 4.300.000 laptopnya, sahabatku, seperti itu. Saya bersyukur sekali, sahabatku. Jadi ini bisa jadi contoh ya buat sahabat-sahabatku sekalian semua. Jika ingin ada tujuan bagus, ada tujuan baik untuk anak-anaknya, untuk pendidikan anak-anak kita, jangan ada keraguan tentang biaya, sahabatku. Mau kita kerja apa, jangan sampai ada keraguan untuk pembiayaan itu, sahabatku. Karena yang akan mencukupi pembiayaan itu bukan pekerjaan kita, bukan, sahabat. Karena anak-anak kita itu sudah ada rezekinya masing-masing, sahabatku, seperti itu. Ada rezekinya masing-masing. Saya juga pernah ada pengalaman ya, sahabatku. Pernah anak saya telepon, Mbak, uang makan saya sudah habis. Hari ini, katanya. Hari ini sudah habis, Mbak, gitu. Bilangnya seperti ini. Nyata, sahabatku, ternyata terjadi pada anak saya. Saya ngomong sama anak saya pada waktu itu, pinjam dulu dana, kataku ya, pinjam dulu dana, biar nanti Abah yang bayari, kataku. Oh iya, Pak, gitu. Nah, setelah itu, sahabatku, saya usaha ya, 11 hari baru saya dapat uang, sahabatku. Saya sampai ke pondok dan saya tanya di pondok itu, sahabatku ya. Saya tanya pada anak saya, berapa kamu pinjam sama teman-teman kamu? Ternyata anak saya bilang, sahabatku, bahwa saya tidak pinjam. Saya tidak pinjam. Loh, kamu makan itu tiap harinya di mana? Saya tanya gitu, sahabatku. Ternyata ada seorang nenek, dia bilang, Bah, saya setiap hari dikirim oleh nenek tua yang pagi sorenya dia itu nitip jajan di koperasi. Tapi dia sekaligus bawa nasi pagi sore itu untuk saya, Bah, gitu. Tuh, saya tanya, mana rumahnya nenek itu? Katanya gitu, sahabatku ya. Ternyata si anakku juga bilang, sahabatku, bahwa saya seminggu ini nyariin rumah nenek itu tidak ketemu, katanya. Tidak ketemu. Jadi 11 hari dia makan itu, sahabatku, itu makannya gratis ya. Itu makannya gratis, sahabatku. Jadi aduh, itu di luar nalar, sahabatku ya. Saya bersyukur sekali. Saya bersyukur sekali dengan keadaan anak saya, sehingga jangan sampai ada keraguan dah untuk pembiayaan anak-anak kita. Itu yang pertama, sahabatku. Yang penting kita berdoa kepada Allah agar
semuanya jadi ringan dan tercukupi. Seperti itu sahabatku, ini kisah nyata dan saya akhiri kisah ini. Semoga berdampak baik pada kita semua sahabat, seperti itu ya. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.